Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Bu Nur Inayah, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Materi untuk hari ini adalah resensi, ya, resensi buku. Sebelumnya, mengingatkan minggu yang akan datang itu kalian mengikuti penilaian tengah semester ya, atau disebut juga dengan PTS. PTS itu nanti kalian materinya adalah materi AKM ya. Jadi jangan lupa nanti di situ materi AKM itu akan disebutkan satu stimulus atau wacana, di mana dalam wacana itu nanti ada beberapa pertanyaan yang harus Anda kerjakan ya. Saya akan menjelaskan bab berikutnya, yaitu resensi buku. Apa sih pengertian resensi buku? Secara umum, resensi buku adalah karangan dengan tujuan untuk memberikan penilaian terhadap karya tulis lain. Ya, sedangkan menurut beberapa pendapat para ahli, ya, yaitu menurut Ewis Sulastri, pengertian resensi, istilah resensi berasal dari bahasa Belanda ya, yaitu resentie yang artinya kupasan atau pembahasan. Berikutnya, menurut pendapat Purwadarminta, resensi secara bahasa sebagai pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut, menarik tidaknya tema isi buku, kritikan, dan memberi dorongan kepada khalayak tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca atau dibeli. Berikutnya, menurut pendapat Saryono, resensi adalah sebuah tulisan berupa isai dan bukan merupakan bagian suatu ulasan yang lebih besar mengenai sebuah buku ya. Jadi disimpulkan dari beberapa pendapat para ahli ya. Jadi berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa teks resensi adalah suatu karangan atau tulisan yang memaparkan identitas buku, kelemahan dan kelebihan buku, serta penutup kepada khalayak tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca, dimiliki, atau dibeli. Berikutnya, contoh resensi buku fiksi ya. Buku fiksi adalah buku yang berupa imajinasi ya atau khayalan ya. Contohnya buku yang merupakan imajinasi atau khayalan yaitu adalah novel, cerpen, cerita rakyat atau dongeng dan lain-lain. Merupakan contoh buku resensi buku fiksi. Berikutnya, contoh resensi buku non-fiksi. Ya, buku non-fiksi adalah buku yang dikarang berdasarkan ilmu pengetahuan ya, atau benar-benar terjadi. Buku teks pelajaran contohnya ya, atau buku paket. Kemudian biografi, karya tulis atau makalah itu merupakan contoh buku non-fiksi yang dapat diresensi. Berikutnya, unsur-unsur resensi ya itu dibagi menjadi 5. Unsur yang pertama, judul buku. Judul buku harus mempunyai keselarasan antara isi resensi dan resensi yang dibahas ya. Biasanya judul buku itu selaras antara judul buku yang akan diresensi harus sama ya, tidak boleh berbeda. Kemudian identitas buku. Identitas buku meliputi judul buku, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, jenis buku, harga buku, tebal halaman. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan itu merupakan penjelasan awal ya, atau penjelasan latar belakang bertujuan memperkenalkan pengarang
tujuan pengarang membuat resensi buku. Itu nanti dijelaskan mengapa resensi buku itu harus diresensi. Isi resensi yang keempat, berisi tentang sinopsis, ulasan singkat buku, keunggulan dan kelemahan buku yang dibuat dalam resensi. Kemudian unsur yang kelima, penutup, berisi alasan resensator mengulas buku atau karya yang dibuat dalam resensi. Di situ ada kata resensator. Resensator itu apa, Bu? Resensator adalah orang yang membuat atau menulis resensi. Untuk itu penjelasan saya mengenai resensi ya, jangan lupa untuk minggu ini tidak ada tugas. Kalian harus belajar mempersiapkan minggu yang akan datang PTS ya, penilaian tengah semester tanggal 23 ya, 23 Maret. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ingat pesan Ibu ya, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan memakai masker. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.